Anda familiar dengan gambar ini? Atau ini? Atau ini? Atau yang ini? Jika Anda familiar dengan gambar-gambar tadi, berarti Anda tidak lagi muda. Sok tahu banget saya ya. Oke, kita lihat gambar-gambar tadi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tahu ini saya gedein ya. Bet on markets teman-teman. Apa itu? Nah, jadi sebelum adanya deriv sekarang, sebelum namanya deriv itu namanya binary.com. Nah, sebelum namanya binary.com itu bet on markets teman-teman. Jadi betonmarkets.com. Nah, ini saya dapat gambarnya, resolusinya kecil nih. Ini ada tulisan www.betonmarkets.com. Nah, itu ciri-cirinya website ini dulu. Nih ya, saya pindah ke slide gambar berikutnya. Ada yang kayak gini nih teman-teman. Nih bagi yang belum pernah tahu ya, di Bet on Markets dulu tampilannya ada ciri khasnya yang seperti ini nih. Nah, ini yang senior pasti tahu lah. Pasti tahu nih. Main tick thread. Digit biasanya nih gitu. Digit differ sama match nih. Ini ada tick thread 10 kali lipat, 10%. Nah, datanya ini ditampilkan dengan data seperti ini. Kalau sekarang kan datanya itu biasa kalau di deriv ya di bawah chart gitu ya. Kalau di binary.com masih ada juga tuh data. Kalau scroll ke bawah ada datanya juga. Nah, dulu ini ada apa? Pie chartnya, terus tampilan gini, warna-warni gini. Nah, berikutnya ada gambar lagi kan nih. Nah, ini nih. Ini saya dapat dari googling ya. Masih ada beberapa gambar mengenai bet on markets. Nah, ini misalnya ini. Ini dulu itu minimal 5 tick. Koreksi kalau saya salah ya, para senior. 5 tick minimal. Jadi Anda memiliki kontrak di mana tick kelima akan tidak memiliki angka desimal terakhir 0. Berarti ini digit differ 0 nih teman-teman. Nah, tuh tick ke 1 yang ditebelin ini 4, 5, 7, 1, 3. Tidak 0. Berarti ini win. Nah, akun Anda telah dikreditkan dengan sekian $. Nih, ini beli kontrak lagi. Nah, gambar-gambar gini familiar nih. Dulu bernostalgia lagi. Digit differ dulu di Bet on Markets. Ada lagi gak gambarnya ya? Ini juga hampir mirip ya. Tuh. Nah, kalau ini digit match nih teman-teman. Nah, dulu ada di atas ini ada up down yang tick thread nih pakai tick. Ini lucky 10 digits, quick 10%. Quick 10% itu digit differ maksudnya. Ini lucky 10 digits itu digit match. Nah, dulu belum ada digit differ sama digit match. Sebutnya digit differ itu quick 10% ini nih. Kalau digit match lucky 10 digits. Nah, ini statsnya itu statistiknya. Jumlah grafiknya tuh, jumlah angkanya. Nah, ini you have bet that fifth tick kelima desimal digitnya itu 9 angka terakhirnya. Nih, 2, 6, 1, 3, 9. Nah, kalau pas muncul 9 digit match, klop. Your account has been credited by sekian $, play again gitu. Oke, para senior. Nah, berkaitan dengan bet on markets, zaman dulu ya, ini zaman dulu. Saya teringat tentang rule ketika saya pertama kali mengenal bet on markets. Waktu itu di digit differ. Digit differ ini rule termasuk klasik dan jadul banget. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Gitu ya. Mungkin nggak tepat seperti yang senior pakai atau teman-teman pakai. Tapi garis besarnya saya yakin, saya tahu. Saya pernah mengalami masa-masa itu gitu. Oke, jadi rule-nya seperti ini. Rule kontraknya kan digit differ. Nah, pertama OP pertama LDP-nya kita setting
random atau kita set 0 ya. Kita mulai dari 0. Nah, OP kedua LDP-nya diambil dari di last digit tik terakhir kontrak sebelumnya. Ini saya geser. Nah, OP kedua LDP-nya itu diambil dari last digit tik terakhir kontrak sebelumnya. Kayak gini ya. Kita contoh di gambar tadi nih. Kita geser di gambar sini. Nah, saya gedein. Teman-teman perhatikan di sini. Misalnya gini, Anda di atas kan ini digit differ 0 nih. Artinya kalau LDP-nya tidak 0 di tik kelima, kita win. Oke. Selanjutnya LDP-nya kita ambil yang paling terakhir ini adalah T3. Jadi 3 ini kita pakai sebagai LDP. LDP di OP selanjutnya. Sorry. Nah, di OP ketiga, misalnya OP kedua ya, OP kedua muncul sekian. Misalnya di sini 6 ya. Kita pakai 6 itu sebagai LDP di OP ke open position ketiga dan seterusnya. Nah, gitu. Ada yang ingat gak teman-teman? Atau saya doang yang ingat? Nah, jadi ini bagi saya ini Digitiver klasik, nostalgia jadul sekali. Oke, nah kita akan coba terapkan rule itu ya, prinsip itu ya. Nah, karena dahulu itu minimal tiknya 5, kita pakai tik 5, durasi 5 tik maksudnya. Oke, durasi 5 tik. Dulu belum ada durasi 4, 3, 2, 1, itu belum ada. Baru di zaman binary sama deriv itu ada 5 tik. Oke. OP3 demikian juga. Nah, begitu seterusnya. Oke. Ntar kita tambahkan martingale. Ya udah, martingale nanti. Nah, kita akan juga bahas tools. Ada nih teman-teman, easybinarybot.com. Oke. Dan bot XML-nya pasti ya. easybinarybot.com. Nih, teman-teman perhatikan ini, easybinarybot.com. Coba deh teman-teman akses. Nah, teman-teman buka browser lalu ketikkan easybinarybot.com websitenya. Teman-teman masuk, lalu di sini ada masukkan token di sini, lalu di validate. Validate itu dikoneksikan sebenarnya ya. Oke, nah teman-teman pilih di strategi chooser yang warna biru ini. Di strategi ini, please choose. Dan teman-teman bisa lihat ternyata ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan, manfaatkan teman-teman. Ada rise fall, ada higher lower. Nah, ada touch no touch, ada digit differ, digit even odd, digit over under. Oke. Dan di digit differ, teman-teman lihat yang saya spot di sini ada digit differ klasik, teman-teman. Klasik, saya sudah testing, saya sudah survei, ternyata klasik ini adalah mengaplikasikan rule yang barusan kita bahas, teman-teman. Kita pilih digit differ klasik ya. Next. Nah, volatility-nya waktu itu, waktu zaman bet on markets belum ada yang 1 second. Ini udah update toolsnya. Kita pilih volatility 25. Seingat saya waktu itu di 25. Duration-nya kita pilih 5 tik karena waktu itu belum ada durasi di bawah 5 tik. Nah, sini udah update ya, udah random 1 tik, 2 tik. Ini udah terbaru. 5 tik. Nah, kita pilih save. Nah, strategi choosernya udah. Nah, risk manajemennya, teman-teman lihat di sini ada stack awal maksudnya. 1 target profit kita teman-teman isi, ini stop loss kita biarkan. Nah, ini virtual loss buat teman-teman yang ingin menggunakan virtual loss. Jadi ada 2 akun, 1 akun real, 1 akun demo. Akun real dipakai di akun yang sini, akun demo dipakai yang di sini nih teman-teman, tokennya. Jadi misalnya teman-teman biasanya mengalami 4 kali loss berturut-turut nih, 4 kali. Nah, kita isi virtual loss-nya itu 2 misalnya. 1 biar cepet. 1 artinya
virtual loss 1 dulu, jadi loss sekali dulu di virtual akun, baru open posisi di berikutnya. Kalaupun terjadi, nah berarti kalaupun terjadi 4 kali lagi loss berturut, di akun real teman-teman hanya mengalami 3 loss berturut-turut. Masih ada 1 peluru lagi sebenarnya di yang kelimanya sebenarnya, gitu. Jadi itu pentingnya virtual loss, teman-teman. Save money management. Nah, ini kita pakai martingale ya. After X loss sekali langsung loss pertama pakai martingale multiplier 12 max level 3. Nah, when max level achieve, ketika max levelnya tercapai, apa yang harus dilakukan? Bot stop atau reset martingale. Kalau bot stop ya selesai. Kalau reset martingale kembali ke stack awal, gitu. Sorry teman-teman, kayaknya ya ini volatility 75 deh, seingat saya deh. Jadi koreksi kalau saya salah ya, saya pakai volatility 75 dulu ya. 25 atau 75? 75 saya lebih cenderung 75 kayaknya. Oke. Additional setting. Nah, ini buat teman-teman yang mau pakai delay after win, after loss, atau bot stop after sekian menit. Jadi membatasi trading. Kalau udah 1 jam trading, ya sudah, apapun hasilnya di stop aja lah, gitu. Ini karena teman-teman bisa pakai check atau uncheck. Oke, save. Oke, strategi user udah, risk management udah. Oh, risk managementnya nih, stop lossnya jangan 5. Nanti kalau dia martingale-nya nggak cukup ya, kan 1, 12, kita gedein dulu ya. Misalnya dulu. Oh, ini saya pakai akun virtual ya teman-teman ya. Nih, di sini saya pakai akun virtual. Ini balance virtual ya. Balance virtual, hati-hati teman-teman. Nah, balance virtual. Jadi ini bisa pakai real, bisa pakai virtual. Sedangkan yang di risk management ini harus token virtual kalau nggak salah nih. Jangan masukin real token di sini teman-teman. Oke, masukin virtual. Oke. Kayak apa ya? Akun tumbalnya gitu teman-teman. Oke. Coba kita testing ya. Kita start ya. Ini saya nggak tahu dia LDP-nya di awal itu 0 atau random ya. Saya lupa deh. Start. Nah, ini sepertinya random sih teman-teman. Not 5 ya. Not 5. After 5 ticks. Win. Nah, dia buka 5 lagi nih. 7. Not 7. Berarti tick terakhirnya LDP, angka terakhirnya last digitnya 7 tuh. Nanti kita cek kalau dia loss ya. Kalau loss artinya dia buka LDP yang sama. Karena kan nanti ada yang kita cek kalau ada yang loss nih. Nah, di sini not 5, ini di sini 7, sini 9, sini 4. Teman-teman kelihatan gak ya? Saya zoom. Di sini. Ini saya pindah ke sini. Oke. Ini 5, 7, 9, 4, 8. Ini 6. Nah, itu diambil dari mana? Bukan random ya, teman-teman. Yang ini bukan random. Saya sudah klopkan dengan ticknya si binary atau diarif. Ini tick terakhirnya digit lastnya berapa? Itu yang dijadikan LDP di open berikutnya, gitu. Sesuai rule yang kita bahas di sini nih, teman-teman. Oke. Nah, itu 4, 8, 6, 8, 2. Saya ingin cari yang loss sekali aja. 2, 5. Kita tunggu sampai ada yang loss ya teman-teman, biar terbukti martinya bekerja gak di tools ini. Dan setahu saya, seingat saya, kalau loss berarti kita pakai LDP yang sama. Kalau loss pakai LDP yang sama. Kenapa? Karena kalau loss kan berarti LDP yang terakhir yang muncul itu kan match, padahal kita maunya differ. Nah, berarti kan sama. Berarti kita LDP itu lagi di OP berikutnya, begitu.
Ini masih 6, 8, 2, 5, 0, 9, 5. Udah 12 win. Ini sekali lagi kayaknya target profit tercapai. Harusnya kita gedein target profit nih ya. Ini loss nih. Ini 6. Nah, teman-teman perhatiin nih, pas 6. Lalu dia buka 6 lagi nih, digit differ 6. Di sini. Teman-teman perhatikan. Nah, artinya dia ngambil LDP yang paling terakhir, teman-teman. Begitu. 6 5 ini 5 6 6 ini loss, jadi 6 sini. Nah, habis itu dia win, dia ambil 2. Kalau dia loss lagi, yang ini harusnya 6 lagi di sini. Tapi karena win dia angka lain gitu. Jadi terbukti ya teman-teman, prinsip dari rule ini nih. Oke, target profit ya. Target profit achieve di sini. Target profit achieve. Oke. Jadi rule ini bisa kita aplikasikan di easybinarybot.com, teman-teman. easybinarybot.com, jangan lupa pilihnya strategi choosernya itu. Nih kalau teman-teman change strategi ada digit differ klasik. Nah, teman-teman bisa explore nih digit differ magic, roll cake. Nah, teman-teman pilih volatility-nya. Seingat saya 75, durationnya 5 tick. Oke, save. Lalu atur risk management, jangan lupa money management, additional setting kalau diperlukan. Oke, itu di easybinarybot.com. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan rule ini di bot XML? Oke. Langsung aja kita buka platform binary.bot. Oke. Platform binary.bot, jangan lupa bersihkan. Oke, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan, nanti saya akan jelaskan dari atas sampai bawah biar teman-teman tahu logika algoritmanya bagaimana. Oke? Nah, oke, teman-teman perhatikan di sini. Nah, kalau teman-teman lihat kodenya hanya segini, teman-teman. Cukup sederhana, simple, dan ini sudah ada LDP otomatisnya dan martingale-nya. Oke. Marketnya volatility 75. Trade type-nya digit match differ, contract type-nya differs. LDP-nya LDP awal kita set 0. Jadi teman-teman kalau mau mulai dari 5 silakan ini dirubah ganti 5 gitu. Ini kita mulai dari 0. Nah, initial stack-nya 1. Nah, ini buat stack-nya. Martingale multiplier 12. Teman-teman silakan setting ya. Setting sendiri. Di setup sendiri, jangan gunakan mentah-mentah. Jangan di-download langsung pakai. Stack-nya ini di setting di initial stack dulu. Lalu USD sini jangan lupa stack. Nah, ticknya kita pakai 5. Silakan teman-teman ganti sesuai kebutuhan. Prediksinya LDP. Di blok 2 hanya purchase differ, jadi purchase differs terus. Nah, LDP di sini, LDP blok yang ini. Nah, teman-teman perhatikan, kuncinya adalah di blok ini untuk menentukan LDP-nya, teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini buat martingale-nya ya, teman-teman perhatikan, jika win, stack-nya kembali ke initial stack, jika loss, stack-nya dikalikan dengan martingale multiplier. Nah, kita akan bahas yang sedikit yang ini. Tadi saya testing di sini. Volatility 75. Volatility 75 itu dia itu 4 angka di belakang koma. Jadi misalnya ini saya nggak tahu berapa angka di sebelah kiri koma, tapi di bahasa Inggris kan koma itu titik ya, koma.
ini ada 4 angka. Nah, yang Y ini 4 angka. Nah, kita kan ingin mendapatkan ininya kan, teman-teman. Nah, ininya. Artinya, caranya bagaimana? Pakai rumus matematika, teman-teman. Pertama, elastik ini kita kalikan dengan 10.000. Nah, dengan 10.000, komanya itu jadi pindah. 1, 2, 3, 4. Alias, sekarang jadi nggak ada koma. Jadi, sekarang jadi ini ya, supaya teman-teman perhatikan, X ini komanya itu di sini, koma 00, alias kan nggak ada koma sebenarnya. Nah, begitu kan. Nah, habis itu kita bagi dengan reminder. Nah, nih teman-teman perhatikan, jadi kontrak detail. Nah, nilai ini kita dapat dari apa? Di binary, teman-teman bisa pilih binary di sini. Ada after purchase, lalu kontrak detail. Kontrak detail drag ke sini, teman-teman ganti jadi exit value. Nah, di sini ada statement dan sebagainya. Teman-teman pilih exit value. Tik terakhir. Nah, kalau entry value ada tik pertama. Oke. Ini exit value. Kita pilih exit value-nya, lalu dikalikan dengan 10.000. Saya taruh di sini 10.000. 10.000 sehingga dia sekarang jadi seperti ini. Oke, sampai sini masih nangkep ya. Kalau nggak nangkep, coba teman-teman rewind sebentar videonya, diulangi. Nah, lalu kita pakai operator reminder. Reminder dibagi 10. Reminder itu artinya bilangan ini dibagi 10, ambil sisanya. Nah, jadi bukan hasilnya dibagi 10 ya. Jadi bilangan ini dibagi 10. Dibagi 10 kan pasti hasilnya ini. Nih. Ini dibagi 10. Misalnya ya 26 dibagi 10. Itu kan sama dengan 2 sisa 6. Betul gak? Nah, reminder itu dapetin angka sisanya ini. Nah, angka sisanya ini nih. Nah, gitu. Demikian juga prinsipnya di sini. Untuk mendapatkan ini, kita pakai reminder 10. Nah, reminder 10. Kita udah dapat hasil ini. Nah, dalam binary, menurut pengalaman saya, ini masih bisa kejadian, tapi nggak selalu ya. Ada komanya, teman-teman. Misalnya, di sini ada koma 6, 1 gitu ya, misalnya. Nah, ini kita genapkan ke bawah, teman-teman. Jadi kita murni dapatkan Y saja, koma 0 gitu ya. Gini, Y saja. Kita pakai round down, teman-teman. Genapkan ke bawah, bulatkan ke bawah. Jadi misalnya 6,5 ya 6, 6,7 6, 6,3 ya 6. Kita hanya butuh 6-nya saja, nggak peduli belakang komanya gitu kan. Itu untuk memastikan saja, oke. Run down. Oke, kita coba running, kita coba testing ya teman-teman ya. Ini LDP awal 0. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak mau 0, teman-teman lihat di digit statistiknya, misalnya di volatility 75, ternyata yang paling kecil 5, misalnya tinggal ganti sini 5. Nah, gitu. Jadi ini tergantung teman-teman. Kalau 7 ya silakan ganti 7 gitu. Itu LDP awalnya aja. Atau silakan teman-teman pakai random bisa juga nih. Math di sini ada random. Nah, itu random integer from 0 to 9 gitu misalnya. Bisa juga gitu. Oke. Itu LDP awalnya saja ya, teman-teman ya. Kalau selanjutnya dia tetap set lihat tik terakhirnya begitu. Oke, kita run. Harusnya pertama, lihat di kanan bawah. Karena nggak ada notifikasi di kiri bawah. Ini not 5. Kita pasang LDP. Oh ya, tadi 0 ganti 5. Oke. Not 5. Kita lihat exit spot di sini nih, teman-teman. Nah, exit spotnya 3. Kan win. Harusnya LDP-nya 3 di OP berikutnya. Nah, teman-teman lihat di kanan bawah, not 3. Divert 3 artinya. Oke. Nah, ini sudah sesuai rule, teman-teman. Nah, lihat exit spotnya 8. 8 dia pakai di LDP OP berikutnya. 8. Di sini 8. Oke. Lihat lagi exit spotnya. Kalau loss dia pakai LDP yang sama. Nah, kita tunggu sampai terbukti ada yang loss ya. Jadi dia pakai yang sama gak? Ini 4
LDP 4 berikutnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan loss. LDP-nya nih sebelumnya 0. 0 lagi berarti loss. Selanjutnya dia 0 lagi. Buka LDP 0 lagi. Ini kalau 0 lagi dia loss lagi, tapi kalau bukan 0 dia win. Nah, seperti ini. Dia 0. Dia loss. Dia artinya buka LDP 0 lagi. Nah, prinsipnya adalah gini. Jadi kalau berbeda dia win, tapi kalau ada bersama ya dia loss. Dia buka LDP yang sama gitu. Oke. Nah, ini martinya berarti sudah sekalian kita cek 1, 12, 144. Nah, begitu. Nah, ini 007. Iya, dari sini ya, dari 0 kan win. Exit spotnya. Dia buka di LDP 0, ternyata hasilnya loss. Dia buka 0 lagi, loss. Dia buka 0 lagi, win karena 7 di sini. Selanjutnya dia buka 7, normal lagi 4. Nah, marti ini berjalan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan nih, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada 1, 2, yang ketiga baru win gitu ya. Jadi teman-teman butuh modal yang terkuras di sini 1, 12, udah 13. Udah 13 gitu ya. Kalau yang ketiga ini loss juga berarti kan 13 tambah 144. 157 ya. Nah, gitu. Ini kembali running. Nah, yang ini yang saya maksud virtual loss di sini nih, teman-teman. Using virtual loss ini. Jadi teman-teman misal gunakan di sini. Ini kan real. Sorry, ini saya pakai virtual. Anggaplah ini real. Teman-teman masukkan real itu di sini. Di sini. Atau kalau buat testing, buat dua akun virtual dulu. Buat 2 akun demo dulu. Satu masukkan di sini, anggap itu real. Nah, satu masukkan ke sini. Virtual token yang benar-benar virtualnya ya. Habis itu di validate virtual loss in row. Jadi berapa kali loss berturut-turut dia akan masuk ke real. Itu fungsinya apa? Mengurangi ini, teman-teman. Nih. Jadi misalnya teman-teman isi di sini virtual loss in row-nya 1 ya. 1. Di sini dia nggak akan open, di sebelumnya dia nggak akan open posisi real. Dia masih di virtual. Nah, begitu loss pertama ini, loss yang ke sini, open yang ini yang saya spot, dia baru ke real yang pertama kali. Karena ini kan loss pertama ini di virtual. Nah, di real kan belum ada loss. Dia real di sini pertama. Andai kata terjadi seperti ini, berarti kan langsung loss di real pertama. Ya, langsung loss di real pertama. Selanjutnya dibuka di real lagi karena marti di sini dia win. Nah, teman-teman perhatikan. Dia loss itu dari sini atau dari sini? Dari sini, teman-teman. Dari sini, dari 12. Jadi dia nggak dari mengurangi 1 level loss karena kita isi 1 di sini. Gitu. Bagaimana kalau kita isi 2? Isi 2. Dia akan masuk itu di sini. Jadi setelah 2 kali loss di sini, ini virtual, di virtual dia akan masuk loss pertama kali, dia akan masuk real pertama kali di sini. Nah, pada kalau kasus kejadian ini win. Jadi 2 kali loss di virtual, real langsung win. Jadi kita hanya menerima winnya saja. Dan balance teman-teman nggak mengalami drawdown ya. Drawdown yang seperti ini 1, 12 sekian gitu. Oke. Jadi tapi ini kalau teman-teman perhatikan nyimak penjelasan saya barusan, ini bukan holy grail yang artinya bisa win, selalu win. Yang bukan artinya selalu win, tapi mengurangi kemungkinan loss berturut-turut. Yang biasa dialami misalnya 5, teman-teman bagi nih di virtual loss 2 aja. Di real loss-nya itu 3. Masih dengan balance yang sama, teman-teman masih punya 2 amunisi lagi. Jadi totalnya di virtual 2, di realnya 5, total 7 sebenarnya. Dengan balance yang sama gitu, teman-teman. Oke.
Nah, oke. Itulah rule yang kita bahas hari ini, yang saya sebut rule klasik, teman-teman. Digidiver klasik. Nah, ini. Jadi gambar ini hanya mengingatkan buat senior binary ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Thanks for watching. Silahkan download robotnya kalau teman-teman butuh seperti robot seperti ini. Silakan dimodifikasi dan setup, improvisasi juga teman-teman. Silakan di edit nih kodenya nih teman-teman. Tuh, simple kok kodenya seperti ini. LDP-nya dirubah, masukkan random, masukkan take profit, stop loss, silakan. Oke, di sini LDP-nya exit value. Teman-teman mau ganti entry value, silakan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dengan Anda mensubscribe channel ini, Anda sudah mensupport membangun channel ini dan memberi semangat saya untuk memberikan tutorial-tutorial berikutnya, teman-teman. Buat teman-teman yang punya rule rekomendasi, silahkan komen di kolom komentar YouTube di bawah ya, teman-teman. Kita akan pilih mana yang bisa kita jadikan video tutorial, mana yang belum. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Thanks for watching. Tetap sehat, salam sukses dan sehat. Amin.